Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya.
Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah keluarga di rumah masing-masing. Pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji namanya melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama dan yang kedua. Ibadah kita pada hari ini kita lakukan bersama dengan satu pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, serta Allah yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan firman sebagai introduce, sebagai penuntun ibadah kita pada pagi ini, saya ambil dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sambut dengan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 293, bait 1. Amin.
terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada pagi ini Tuhan, kami seluruh hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami hendak memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan selama 1 minggu yang lalu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami semuanya, agar pada pagi ini kami boleh datang dan bersujud dan bersimpuh di hadapan-Mu serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, meskipun kami berjauhan, namun kami menyatukan hati kami pada pagi ini sehingga kami boleh datang bersama-sama ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua pengampunan-Mu untuk kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setelah kita memohon ampun atas segala dosa kita, dengan penuh kasih Tuhan Yesus memberkati kita dengan berita anugerah yang saya ambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 17. Demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sambut dengan kidung jemaat nomor 242 bait 1. 242 bait 1. Petunjuk hidup baru saya ambil dari Yohanes 15 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari saya pimpin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kidung Jemaat 36 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, pikiran kita datang kepada Tuhan. Mari saya antarkan. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan. Dan pada pagi ini Tuhan, Engkau perkenankan kami mengikuti kebaktian meskipun dengan cara streaming. Tuhan, kami pada pagi ini menyatukan hati kami untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami merasa Tuhan telah memberkati kami dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, kami pagi ini boleh merasa sehat, boleh merasa segar, dan kami bersemangat untuk memuliakan nama-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami hanya bisa berdoa kepadamu, memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan, pulihkan kondisinya sehingga mereka semua boleh kembali pulih seperti sedia kala. Tuhan Yesus, perkenalkan pada pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah. Kami mengucap syukur di mana anak-anak kami yang kelas 3 SMA telah Tuhan berkati dengan kelulusan, Tuhan berkati dengan nilai-nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini semua karena kasih Tuhan kepada anak-anak kami. Selanjutnya kami juga menyerahkan untuk studi mereka lebih lanjut. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka boleh memperoleh suatu perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun Tuhan, yang terjadi atau yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah kehendak-Mu saja, bukan kehendak kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Pada pagi ini, perkenankan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan maupun mencari pasangan hidup. Kami hanya bisa menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yang Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, sehingga apa yang menjadi keinginan mereka, Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi sesama di lingkungan kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan pada pagi ini kami juga berdoa untuk program gereja-Mu yang ada di sini, GKJTU Jemaat Immanuel. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya, Jemaat Immanuel, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Ya Tuhan senantiasa memberkati juga gereja-Mu yang ada di sini. Meskipun kami ini kecil, namun kami ini adalah juga milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, perkenankan kami berdoa dan memohon kepadamu untuk calon ataupun seorang pendeta yang hingga saat ini belum kami miliki. Tak henti-hentinya Tuhan, kami terus memohon kepadamu. Kami percaya Tuhan, pada saatnya Engkau akan memberi seorang gembala jemaat bagi kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Perkenankan pada pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami yang saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan segera menyingkirkan, segera menghilangkan semua
sakit penyakit ataupun wabah yang sedang terjadi di negara kami ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara ini dari presiden hingga RT RW yang ada di lingkungan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dengan kebijaksanaan sehingga apa yang diputuskan oleh mereka semuanya berguna dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini kami berdoa untuk kebaktian yang kami jalani saat ini. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang pada pagi bertugas menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang diucapkan semua atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu seluruh doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan landasi persembahan ini dengan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-7, demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seiring beredarnya kantong persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami bersama-sama memberikan persembahan kepada-Mu.
di mana persembahan ini kami ambil dari berkat-Mu yang sungguh luar biasa banyak di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami belum bisa mempersembahkan secara benar kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengampuni kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami, mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh senantiasa mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, untuk memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini berguna bagi kemajuan gereja-Mu yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini sambil dari Yakobus 1, kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab ataupun surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, dan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ayat mas ataupun ayat yang akan kita pelajari bersama adalah ayat yang nomor 3. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan suatu ketekunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara, pada pagi ini kita semua memang masih kebaktian secara streaming, kita masih berjauhan, namun secara hati kita menjadi satu karena kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan kita bersama-sama meskipun tempat kita berjauhan. Saya percaya mungkin di antara Bapak, Ibu dan Saudara sudah ada yang merasa rindu untuk kebaktian di gereja. Kenapa demikian? Karena setiap kali kita bersekutu dalam satu gereja, kita bisa ketemu dengan teman-teman seiman, bisa bercengkerama, bisa saling tukar pikiran dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, suatu saat nanti kita pasti akan berkumpul kembali di dalam gereja ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun saat ini kita masih harus taat kepada anjuran pemerintah agar tidak berkumpul, mengingat situasi yang masih belum kondusif atau situasi yang belum baik untuk kita berkumpul. Pada suatu saat nanti kita akan berkumpul kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi ini, minggu ini kita masuk di dalam Minggu Paskah yang kelima. Artinya apa? Minggu Paskah yang kelima itu adalah sejak kebangkitan Tuhan hingga nanti pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Minggu ini adalah minggu yang kelima sejak kematian, kebangkitan, dan nanti sampai kepada kenaikan Tuhan di tanggal 21 Mei nanti. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi ini saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup. Kenapa saya mengambil satu judul seperti ini? Pengharapan di tengah-tengah pergumulan hidup. Hari ini kita telah membaca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 tadi. Di bagian ini dikatakan bahwa kita hendaknya menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, di dalam pencobaan
Yakobus meminta supaya kita tetap berbahagia. Kira-kira bisa apa enggak? Kira-kira kita mampu enggak melakukan hal seperti itu? Tidak ada satupun orang yang berbahagia ketika masuk di dalam pencobaan. Ketika kita tidak memiliki sesuatu, apalagi tidak memiliki uang saat ini. Padahal kita harus membayar sewa rumah, sewa mobil, sewa apapun, dan untuk menghidupi keluarga, untuk membiayai anak, istri, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa berbahagia pada saat situasi seperti ini? Tetapi mengapa Yakobus justru berkata, berbahagialah pada saat kamu di dalam pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di zaman seperti ini, zaman saat ini, kebutuhan hidup manusia itu memang luar biasa meningkat. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah berbuat sesuatu itu yang berdampak merugikan orang lain. Dan hal ini tidak bisa dibendung lagi. Karena manusia melakukan semuanya itu dengan mengatasnamakan kebutuhan hidup, tuntutan perut dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, pergumulan yang dihadapi tentu tidaklah mudah. Karena pergumulan orang percaya bukan hanya soal kebutuhan hidup saja, melainkan bagaimana orang percaya menjadi contoh mengenai sikap hidupnya, optimisnya, dan rasa bersyukurnya, meskipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit saat ini. Ada satu ayat yang menguatkan kita di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah saja mau mengorbankan anaknya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah tentu sanggup menolong setiap anaknya yang dalam kesulitan. Kalau Bapak Ibu meyakini itu, katakan amin di dalam hati Bapak Ibu saat ini. Caranya bagaimana? Allah ternyata telah menaruh suatu hal atau sesuatu pengharapan di dalam diri setiap anak-anaknya. Sifat pengharapan ini ditanam di dalam diri kita masing-masing oleh Allah. Mengapa Allah melakukan hal itu? Karena Allah mengasihi umatnya, terlebih lagi manusia yang ia ciptakan. Jadi sifat pengharapan atau merasa pengharapan itu ternyata Tuhan Allah yang memberi kepada kita. Kita ada semacam asa itu pengharapan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu dalam masa-masa yang sulit, percaya dan yakinlah bahwa Allah yang kaya raya, Allah yang cinta, Allah yang kasih kepada kita akan memberikan anugerah kepada kita semuanya. Pengharapan adalah salah satu anugerah Allah dalam pergumulan hidup umat percaya. Dan anugerah pengharapan adalah suatu asa yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Dengan satu catatan bahwa jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut ataupun mulai tidak percaya kepada Allah. Karena memang pada saat masa-masa sulit seperti ini, kadang-kadang kita sering bersungut-sungut. Kadang-kadang kita sering sangat-sangat sensitif dengan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan Allah akan membantu kita. Yakinlah kepada Allah, yakinlah kepada Tuhan Yesus. Dia akan menolong di dalam kehidupan kita. Di saat Allah belum menjawab doa kita, tetaplah yakin, tetaplah bersabar. Pada saatnya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini di Indonesia, bahkan di dunia sedang berduka. Dunia sedang prihatin dengan adanya wabah COVID-19. COVID-19 ini tidak hanya di Indonesia saja, ternyata jauh di seluruh dunia lebih parah daripada di Indonesia. Bahkan di Indonesia saat ini memang sedang susah. Banyak perusahaan yang ditutup, banyak tenaga kerja yang dirumahkan, banyak tenaga kerja yang diputus hubungan kerja, PHK. Sedih saya, atau kita sedih kalau melihat situasi saat ini. Saudara-saudara, kita tidak tahu rencana apa di dalam semuanya ini oleh Allah. Rencana Allah itu tidak bisa terselami.
Rencana Allah itu tidak bisa kita pahami. Namun yakin dan percaya, di balik ini semua, di balik kejadian ini semua, Allah pasti punya rencana yang bagus, yang baik buat kita. Maka itu sebagai umat percaya tetaplah berharap dan percaya kepada Allah, bahwa setiap orang yang berharap kepada Allah tidak akan dikecewakannya. Pegang kata-kata saya ini. Setiap orang yang berharap kepada Allah tidak akan dikecewakan. Dalam pengharapan umat percaya terdapat makna yang luas. Makna pengharapan itu adalah, yang pertama, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Allah yang menciptakan umat Tuhan dan yang menolong umat Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berubah. Baik pertolongannya maupun kasihnya tidak dapat memisahkan umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah janji Allah tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang berjanji dan melaksanakan janjinya. Contohnya apa? Contohnya adalah Abraham. Sering kita mendengar cerita ini. Sebagai contoh, Abraham akan mendapatkan anak. Itu janji Allah kepada Abraham. Di usia tua Abraham akan mendapatkan anak. Kalau zaman sekarang tentu kita bilang, walah mana mungkin di usia yang tua kok bisa mempunyai seorang anak. Kalau diterima dengan akal sehat tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya adalah di usia tua pun Allah menggenapi janjinya, yaitu Abraham dan Sarah mendapat seorang anak yang bernama Ishak. Jadi Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Bila Ia yang membuka pintu bagi kita, tidak ada yang dapat menutupnya. Janji Allah melalui firman-Nya adalah kekal bagi umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kurang apa lagi bukti-bukti yang Tuhan Allah tunjukkan kepada kita? Kalau saat ini mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, sandarkan itu semua kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan berharap kepada Tuhan. Tetap berhadap dan percayalah kepada Tuhan setiap saat. Yang paling penting, jangan pernah bimbang, jangan pernah merasa ragu, dan jangan pernah merasa apa yang mungkin. Semuanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kalau saudara-saudara percaya tentang kebijaksanaan Tuhan, yakinlah pada saatnya Tuhan akan menolong saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia dalam dunia ini tidak akan mungkin terlepas dari masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi atau menanggapinya. Dalam surat Yakobus yang sudah kita baca tadi, kita dipanggil untuk meresponi segala pergumulan dalam iman yang nantinya akan menghasilkan ketekunan. Segala pergumulan yang kita hadapi merupakan alat untuk menguji iman kita. Waktu kita mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersyukur. Sebab disinilah iman kita sedang dimurnikan dan diuji dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Apakah kita akan tetap mengandalkan Tuhan pada saat-saat seperti ini? Ketika kita bertekun dalam iman dan tidak berkompromi kepada dunia ini, kita bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sedang memurnikan iman kita. Dan Paulus sendiri pernah mengatakan dalam suratnya yang di Filipi, bahwa apa yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, sekarang ia anggap sebagai sampah. Yang paling ia inginkan adalah persekutuan dalam penderitaan bersama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah dulu seorang yang jahat sekali, namun pada akhirnya dia begitu luar biasa. Begitu dia bergabung dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia ikut dan dia luar biasa di dalam kehidupannya. Kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat menuliskan bahwa meskipun kita bergumul, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Bagaimana bisa dalam pergumulan kita tidak kekurangan apapun? Itu ayat yang keempat. Ketika seorang sedang bergumul dalam Tuhan, ia tidak akan kekurangan karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bercerita sedikit di dalam kehidupan saya. Pada suatu saat tertentu, begitu sulit kehidupan ini, saya mengalami, kemudian saya berdoa kepada Tuhan, tolong beri jalan keluar saya. Hari Minggu saya berdoa,
Hari Senin Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan memberikan saya jalan keluar untuk apa yang saya doakan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini menyerahkan segala pergumulan hidup kita dengan hati, dengan keyakinan yang penuh, yakin dan percaya. Kejadiannya baru Senin kemarin. Dan itu Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hidup saya. Luar biasa. Saya tidak perlu sebutkan apa itu, namun saya bersaksi bahwa Tuhan ternyata berkarya di dalam hidup setiap orang yang beriman kepadanya. Dan saya percaya itu, ternyata Tuhan berkarya dalam hidup saya. Orang yang hidupnya selalu bersandar pada Tuhan akan bersukacita dalam menghadapi masalah ini. Mereka bisa lihat pekerjaan Tuhan dan dalam ketekunan iman mereka diselamatkan. Iman mereka dikonfirmasi dalam perbuatan mereka. Bapak, Ibu dan Saudaraku, poin inilah yang ditekankan oleh Yakobus untuk kita senantiasa beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang kelima kita coba baca lebih detail. Yakobus berkata di dalam ayat yang kelima bahwa hendaklah kita meminta hikmat kepada Tuhan di dalam iman kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Orang yang mendua hati, yang kompromi dengan dunia ini, jangan harap akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau hati kita masih bimbang, hati kita masih sering kompromi dengan dunia ini, jangan harap kita menerima sesuatu dari Tuhan. Apalagi jika kita sudah berkompromi dan berdoa supaya hasil kompromi itu kita berhasil dengan dunia ini. Artinya kita masih mendua hati, tidak satu atau tidak beriman secara penuh kepada Tuhan. Jangan pernah kita berharap Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar lagi mengasihi dan bersandar kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak mungkin lepas dari pergumulan. Setiap manusia hidup pasti mempunyai masalah. Setiap manusia yang saat ini sedang menjalani kehidupannya pasti mengalami suatu permasalahan. Hanya bagaimana kita merespon masalah itu, hanya bagaimana kita menanggapi situasi yang ada, yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kuncinya adalah bersandar kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka kita bisa jatuh di dalam godaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus datang memberikan pengharapan kepada kita dan membuat hidup kita kembali kuat di dalam menghadapi semua pergumulan hidup ini. Jika bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar terbaik untuk setiap apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau senantiasa mau mengerti serta berkenan memberkati hidup kami. Puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Kita bisa berdoa secara pribadi. Nanti bersama-sama kita akan tutup di dalam doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa selalu bersandar dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kami pada saat ini sedang mengalami pergumulan hidup ya Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kepada kami, Tuhan memberitahukan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi ini untuk kami senantiasa bersandar kepada-Mu. Dan Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan ajarkan pada kami semua, para hamba-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, agar kami senantiasa bisa berserah sepenuh hati kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Apapun yang saat ini sedang kami hadapi, apapun yang saat ini sedang kami alami ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sandaran hidup kami, Engkaulah tumpuan hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami sepenuh hati percaya dan yakin kepada-Mu. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan perkenankan kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 397, bait 1 dan 2. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari tempat ibadah ini, taat dan setialah kepada Tuhan. Hiduplah dengan kudus karena Allah itu kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 2.